In progress. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Sallallahu al-karim Rabbal arsyil azim an yarzuqana wa iyyakum al-ilman nafi wal amalus salih ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan pelajaran kita yaitu Mulakhas al-Fiqh, buah karya dari Al-Ustadz Al-Syekh Saleh Fauzan Hafizullah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa beliau, orang tua beliau dan kaum muslimin semuanya. Baik, sekarang kita telah sampai di bab fi adabil qada'il hajah. Bab ya adab-adab buang hajat. Jadi Islam itu telah sempurna. Bahkan dalam perkara buang hajat pun ya Islam telah mengajarkan ada adab-adab di situ. Dan kalau mau kita eh, pelajari lagi lebih mendalam bahwasanya adab buang hajat ini juga merupakan adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana adab ketika buang hajat itu tidak boleh menghadap kemana? Tidak boleh menghadap Kiblat, kiblat kiblat, Ustaz. tidak boleh membelakangi kiblat. Jadi menghadap, membelakangi itu ya tidak boleh dalam adab buang buang hajat. Kenapa demikian? Ada yang tahu? Kenapa nggak boleh menghadap kiblat? Karena kalau apa namanya Ka'bah itu ditarik garis lurus ke atas, itu arsnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai segitunya Nabi SAW mengajarkan umatnya ketika buang hajat tidak boleh menghadap kiblat. Karena itu ya, termasuk adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun harus menyimpang, menyerong, ya, tidak boleh menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Baik, kita baca qala mu'allif rahimahullah, hafidhullah, i'lam waffaqani Allah wa iyyaka wa jami'al muslimin anna dinana kamilun mutakamilun. I'lam, ketahuilah, ilmuilah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadamu dan kaum muslimin semuanya bahwasannya agama kita ini yaitu agama Islam kamilun, sempurna, mutakamilun, saling menyempurnakan, ya. Ma taraka syai'an mimma yahtajuhun nasu fi dinihim. Tidak ada satupun hal yang dibutuhkan manusia, ya, di dunia wa dunyahum, baik di dunia ataupun di baik di agama mereka atau dunianya mereka, illa bayyanahu, kecuali telah dijelaskan oleh, ya,
Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika adab qada'il hajah. Dan diantaranya adalah adab buang hajat. Liyatamaz liyatamayyaza al-insanu alladzi karramahullah anil hayawan bima karramahullahu bihi. Kalau lagi belajar juga dibaca. Diantaranya adalah adab buang buang hajat. Agar apa? Agar bisa membedakan antara manusia dengan hewan yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan manusia daripada hewan. Mohon maaf ini jangan dicoret-coret ya. Khawatirnya mengganggu. Seperti itu. Barakallahu fiik. Ya, sekali lagi ya, Islam telah mengajarkan ya semuanya yang apa dibutuhkan oleh manusia baik dalam agamanya maupun dunia mereka ya telah dijelaskan di dalam agama Islam dan diantaranya adalah ada buang hajat sampai ada buang hajat perkara yang ya ada buang hajat kotor ya hal-hal tersebut telah diajarkan di agama Islam yang mana agama-agama yang lain ya mungkin ya kurang sempurna dalam apa namanya eh, hal membersihkan atau setelah buang buang hajat. Nah, Islam ini sempurna dia. Bahkan dalam perkara buang hajat ada buang buang hajat. Nah, ini ada adab-adabnya. Kenapa dijelaskan? Karena untuk membedakan antara manusia dan hewan. Kalau hewan antum bisa lihat sembarangan dia buang hajat. Ya ada adab-adabnya yang menjadikan akhirnya apa bau mengganggu manusia, mengganggu yang lainnya. Nah, ini adanya adab buang hajat ini agar apa membedakan manusia dengan hewan. Nah, dalam Islam diajarkan adab-adabnya. Kalau enggak seseorang itu tidak tahu tentang adab buang hajat, dia enggak pernah belajar, maka itu tadi terjadinya apa? Sembarangan buang hajat di jalan, ya, enggak punya rasa malu, ya, auratnya terbuka. Ya dulu kita waktu masih kecil tuh banyak menyaksikan demikian ini. Kalau sekarang ya ada lah mungkin beberapa, namun nggak sering waktu zaman masih kecil. Ya, ya biasa buang hajat di buang air kecil itu pinggir jalan atau di temboknya orang. Ya, asal ada tembok sudah. Ya padahal di situ ada orang-orang ramai. Nah, Islam ini mengajarkan sampai segitunya. Ternyata hal tersebut tidak diperbolehkan. Ya. Kenapa? Tadi ini kembali agar membedakan manusia dengan hewan. Kalau hewan sembarangan buang hajatnya. Kalau manusia tidak sembarangan, ada adab-adabnya. Ya, seperti itu. Kenapa itu? Ya, karena Allah ingin memuliakan manusia daripada hewan. Fadinuna dinun nadhafah kata Syekh. Maka agama kita ini adalah agama kebersihan, wadinut tuhri, agama kesucian. Fahunaka adabu syar'iyyatun tuf'alu 'inda tuhul khala wa hal qada'il hajah. Di sana ada adab-adab syar'i dikerjakan adab-adab tersebut ketika masuk kamar mandi atau masuk ya ya tempat buang hajat wa hal qada'il hajah. Dan ada adab-adab syariat ya saat buang buang hajat. Ketika masuk ada adabnya. Ketika buang hajat, saat buang hajatnya itu ada juga adabnya. Baik. Kemudian kata Syekh, faida aradal muslim duhul khala. Ketika seorang muslim itu ingin masuk kamar mandi, wa huwal mahalul mu'ad. Ya, khala itu apa sih? Yang dijelaskan di sini. Mahalul al mu'addu liqada'il hajah.
Itu tempat yang disiapkan untuk buang buang hajat, ya kamar mandi. Ya, seperti itu. Fa innahu yustahabu lahu an yaqul. Maka dianjurkan baginya untuk mengucapkan bismillah, a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Ini sudah banyak yang hafal ya. Kalau belum hafal bagaimana? Dihafalkan. Karena ini termasuk adab buang buang hajat. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan laki-laki dan perempuan. Ya, jadi dianjurkan untuk membaca apa? Bismillah, auzubillah minal khubuthi wal khaba'ith ketika dukhul khala, ketika mau hendak mau masuk kamar mandi. Ya, ini faedahnya banyak sekali, diantaranya agar kita tidak diganggu oleh jin atau setan dari kalangan jin. Ya, karena bisa saja ya bisa menyesatkan kita, ya, di bisik-bisik yang aneh-aneh. Makanya disunahkan untuk membaca doa ini. A'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Pun kata Syekh wa yuqaddimu rijlahul yusra halad duhul, dan mendahulukan kaki kiri saat masuk. Wa indal khuruj yuqaddimu rijlahul yumna, dan ketika keluar kamar mandi ya mendahulukan kaki kanan. Wa yaqul gufronaka, dan mengucapkan gufronaka, ini juga termasuk adab ya. Masuk ada adabnya, keluar kamar mandi juga ada adabnya. Ya, gufronaka, minta ampunan kepada Allah. Alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani. Gufronaka saja sudah cukup. Kalau ditambahkan ya tidak mengapa. Alhamdulillahilladzi, ini tambahannya. Alhamdulillahilladzi adhaba anni al adha. Ya, bersyukur dia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya, yang telah menghilangkan dariku gangguan. Wa'afani wa dzalika li'anal yumna. Ini sampai sini ya, di wa'afani. Kata Syekh wa dzalika li'anal yumna tusta'malu fi ma min sya'nil takrim wa tajmil wal yusra tusta'malu fi ma min sya'nihi izalatul adza wa nahwihi. Demikian itulah karena kanan itu digunakan untuk dalam perkara-perkara yang mulia dan tajmil, indah. Sedangkan al-yusra itu kiri digunakan untuk perkara-perkara perkara-perkara menghilangkan kotoran dan yang selainnya. Jadi ya contohnya mungkin seperti cebok ya kita. Maka ini menggunakan tangan kanan atau tangan kiri? Kanan, kiri. Kiri, ya cebok membersihkan. Ini pokoknya perihal-perihal yang kotor ini digunakan dengan tangan kiri. Apa yang kiri. Ya. Contohnya lagi mungkin bersiwak, tangan kanan atau tangan kiri? Kanan, kanan Ustaz. Kiri seharusnya. Karena apa? Membersihkan apa? Kotoran. Kotoran. Iya, kan bau itu. Ya, mohon maaf apa namanya? Jigong atau apa itu bahasanya ya. Itu kan kotor. Jadi kalau membersihkan sesuatu yang kotor itu pakai apa? Yang kiri. Nah, ini biasanya kita juga ya. Sama juga dengan sikat gigi biasanya. Kalau udah orang Indonesia biasanya pakai kanan soalnya kan? Kanan. Oke, udah kebiasaan emang pakai kanan. Padahal di situ ketika membersihkan suatu yang kotor, ya izalatul adha ini tadi. Membersihkan, menghilangkan kotoran, maka hendaknya menggunakan yang kanan apa kiri? Yus, yusro. Yusro itu apa? Yusro, Kiri. kiri. Iya. Mm-mm. Sikat gigi itu kan membersihkan kotoran. Ya, seperti itu.
Nah, kalau yang kanan itu yang digunakan untuk hal-hal yang perkara-perkara yang mulia. Ya, seperti itu. Contohnya mungkin makan, ya tangan kanan. Ya, seperti itu. Tep. Kemudian kata Syekh, wa idza arada an yaqdiya hajatahu fi fadha. Ketika seorang itu ingin membuang hajat atau buang hajat fi fadha. Apa sih fadha itu? Ai fi ghairi mahalin mu'ad li qada'i hajah. Yaitu eh, bukan tempat yang disediakan untuk buang hajat. Ya mungkin contohnya adalah hutan, padang pasir. Enggak ada dia tempat untuk buang hajat itu tidak ada. Hmm. Fa'innahu yustahabu lau an yaba'adu anin nas. Maka dianjurkan baginya untuk menjauhi manusia. Nah, ini adab-adab buang hajat ya dalam agama kita. Ketika tidak kita menjumpai kamar mandi, mungkin kita berada di hutan atau mungkin di padang pasir, ya, maka ketika kita ingin buang hajat, ya, buang air kecil misalnya mungkin, maka hendaknya kita menjauh dari manusia, bukan di hal-hal yang bukan di kerumunan manusia, namun menjauh, ya. Bihaitsu yakunu fi makanin khal, ya mungkin di tempat yang kosong, bukan di tempat yang ramai. Wa istatiru anil anzor bihaitin au sajaratin au ghairi dzalik. Ya, yang tertutup dari pandangan manusia. Bihaitin mungkin tertutup dengan tembok, au sajaratin atau tertutupnya dengan pohon atau yang lainnya. Nah, ini ya agama kita mengajarkan ada buang hajat, ya, yang mana tatkala tidak kita jumpai kamar mandi, mungkin tadi ya di hutan atau di padang pasir, hendaknya kita menjauh dari manusia dan mencari tempat yang tidak terlihat dari pandangan manusia. Seperti itu. Baik. Kemudian wa yahrumu an yastaqbil qiblah au yastadbiroha hal qada'il hajah. Dan diharamkan bagi orang yang buang hajat itu menghadap kiblat au yastadbiroha atau membelakangi kiblat. Ya, menghadap nggak boleh, membelakangnya juga nggak boleh. Hal qada'il hajah. Saat dia buang hajat, balan harifu anha. Namun ya harus dia apa? Ya tidak menghadap kiblat, menyamping ya, dari keduanya. Li'anna Nabi SAW naha anil istiqbal kiblah wastidbariha. Karena Nabi SAW melarang ya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat hal qada'il hajat saat buang hajat wa alaihi an yataharraza min rasyasil baul dan wajib atasnya itu orang yang hendak buang hajat itu yang menjaga dirinya min rasyasil baul dari percikan air kencing, ya, an yusiba badanahu au thawbahu yang bisa ya yang bisa mengenai badannya atau pakaiannya. Fayartadu li baulihi makanan rihwan. Maka hendaknya dia memilih ya tempat yang lunak untuk dia buang air kecil tersebut. Jadi ketika kita hendak buang air kecil itu, maka hendaknya kita memilih tempat yang lunak. Mungkin contohnya kalau itu apa? Di air ya, yang ada airnya lunak kan itu airnya. Bukan di tempat yang keras seperti keramik contohnya. Ya, agar apa tujuannya itu? Itu tadi agar tidak terkena percikan air kencing.
Kalau keras itu kan keramik itu mesti muncrat ya, ya kemana-mana terbang kemana-mana itu percikan. Nah, dikhawatirkan kena apa? Badan atau pakaian kita. Hatta la yaro alaihi syai'un minhu. Agar tidak terbang kemana-mana atau percikannya itu tidak mengenai badan atau pakaian kita. Ini ya, mencari tempat yang lunak seperti itu. Entah pakai apa namanya itu. Pokoknya yang lunak, mungkin pasir ya. Agar apa tujuannya? Agar cepat menyerap ke bawah. Tidak apa namanya itu ke muncrat atau tidak muncrat seperti itu. Wala yajuzu lahu an yamassa farjahu biyamini, dan tidak boleh baginya mengusap kemaluannya itu dengan tangan kanan. Nah, karena kotor tadi kan. Kalau kotor itu dengan tangan kiri, dan tangan kanan. Karena sesuatu yang kanan tadi kembali apa itu? Untuk hal-hal yang mulia, bukan untuk membersihkan kotoran. Wa kadzalika la yajuzu lahu an yaqdiya hajatahu fi tariqin nas. Demikian pula kata Syekh tidak boleh baginya itu buang hajat di jalan manusia, di jalan yang dilalui manusia. Nah, itu tidak boleh. Au fi dhillihim, atau di ah, naungan naungannya manusia, atau mungkin kalau di desa itu ada pos kamling misalnya ya. Ini kan naungan seperti itu, pos kamling atau pos-pos lah seperti itu. Ya, maka tidak boleh ya buang hajat di tempat tersebut. Au fi au mawaridi miyahihim linahin Nabi SAW andalik, atau buang hajatnya itu di sumber air, buang air kecil di sumber air ya. Maka ini menimbulkan apa? Manusia itu nggak senang sama orang yang buang hajat tadi itu karena mengganggu, gitu. Lima fihi minal idghar bin nas au adiyatihim. Karena hal tersebut bisa menimbulkan membahayakan manusia atau mengganggunya. Wala yadkhul maudhi'al khala bi syai'in fihi dzikrullah au fihi Al-Qur'an. Dan tidak boleh ya masuk ke tempat buang hajat, masuk kamar mandi dengan sesuatu yang di dalamnya terdapat zikir kepada Allah. Jadi kita zikir itu kamar mandi tidak boleh. Au fil Quran, atau ada Quran. Mungkin kita membawa Quran kamar mandi itu tidak boleh. Tidak boleh masuk membawa Al-Quran. Karena mulia ini. Zikrullah amalan yang mulia. Amalan yang paling dicintai oleh Allah. Apa? Amalan yang bisa mendekatkan diri pada Allah. Dan berzikir. Mengingat Allah. Karena ini perkara-perkara amalan yang mulia. Ya, tidak pantas untuk di tempat ya buang hajat. Atau Quran. Quran kalamullah juga mulia. Ya, maka tidak boleh dimasukkan ke dalam kamar mandi. Fa'in khofa ala ma ma'ahu mimma fihi dzikrullah. Namun di sini ada pengecualian ya. Jikalau khawatir ya bersamanya itu ya mungkin dia khawatir ketika Al-Qur'annya itu hilang, dia menaruhnya di misalnya dia di apa namanya di terminal, mungkin ya terminal pengen kamar mandi. Dia khawatir barangnya akan hilang seperti kalau harus ditinggalkan di luar sedangkan dia sendirian. Maka jazalahu dukhul bihi. Maka boleh baginya untuk masuk membawa Al-Qur'an tersebut. Namun apa? Wa yugotihi di sini ingat ya. Namun harus ditutup. Ya, tentunya kita biasanya kan mungkin bawa tas ya. Maka tas dimasukkan dalam Al-Qur'an itu tidak mengapa. Kalau kita mengkhawatirkan bahwasannya kalau kita tinggalkan ini tasnya akan hilang ya, gitu. Maka tidak mengapa untuk dibawa masuk seperti itu. Allah alam bisawab. Memang kalau kita merasa lebih apa, kita merasa aman kalau kita tinggalkan itu di luar, mungkin ada locker ya, lockernya terus ada kuncinya, maka
sebaiknya kita meletakkan tas kita yang ada di Al-Qur'annya itu di loker tersebut, ya, karena insya Allah aman lah ya, ada kunci kita bawa seperti itu. Namun kalau kita misalnya masih khawatir, ya enggak apa-apa dibawa. Yang penting apa? Al-Qur'annya itu ditutupi. Ya, tadi kan bawa tas tadi, tertutupi. Baik. Kemudian kata Syekh wala bagi lahu an yatakallam hal qata'il hajat. Ini juga ya, tidak selayaknya orang yang buang hajat itu berbicara saat buang hajat. Ya mungkin biasanya santri ya. Saya pernah tuh yang eh, ngajar satu pondok. Itu kalau di kamar mandi ngecek kontrol itu, oh luar biasa rame kamar mandi itu. Karena sebelahan, sebelah-sebelahan. Nah, hal seperti ini juga tidak diperbolehkan. Ya. Biasanya ngobrol tentang sebelahan karena akhirnya ngobrol. Oh ya ini. Ya. Ini tidak diperbolehkan. Maka kita sebagai seorang orang tua mungkin punya kamar mandi yang berdekatan gitu ya. Kalau zaman dulu itu di desa-desa itu apa ya? Jadi kamar mandi sama WC itu dibedakan seperti itu. Ya ini mungkin anak-anak kita ngobrol ya. Maka kita hendaknya kita mendidiknya. Jangan kita larang. Jangan ngobrol di kamar mandi seperti itu. Karena ini adalah larangan. Walayan bagi lau an yatakalam hal qada'il hajah. Atau bahkan kita ya di kantor mungkin atau di kampus misalnya sebelahan ini nggak boleh ngobrol di kamar mandi. Selesaikan hajat segera, ya kemudian keluar baru bahas perkara-perkara yang ingin kita bahas diskusikan seperti itu. Faqad warada fil hadis. Nah, karena sungguh telah ada di dalam hadis bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yamkutu ala dzalik, ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membenci hal tersebut, ya, berbicara di dalam kamar mandi. Wa yahrumu alaihi qiraatul Quran dan dilarang membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran perkara yang mulia tidak? Tentunya perkara yang mulia. Tes. Ya, membaca Nah, Al-Quran Ustaz. perkara yang mulia tidak? Ya, perkara Boleh yang mulia Ustaz. toh? Boleh Ustaz. Mm-mm. Ustaz. Mulia. Ah, perkara yang mulia saja dilarang. Apalagi perkara-perkara yang ya bahasa-bahasa yang omongan-omongan yang tampangnya remeh lah, tidak mendapatkan pahala. Kalau membaca Quran dapat pahala. Itu dilarang ketika kita di kamar mandi. Apalagi hal-hal yang remeh daripada itu nggak dapat pahala yang remeh seperti itu. Yang ngobrol. Maka tentu pelarangannya lebih besar seperti itu. Kemudian faida faragha min qadail hajah. Ketika seorang itu selesai buang hajatnya, fa inna yunadziful makhraja bil istinja bil ma'awil istijmar bil ahjar. Au ma yakum maqamahu. Kalau seseorang itu telah selesai buang hajatnya, telah selesai buang air kecil misalnya, fa inna yunadzifu al makhraj. Maka baginya itu apa? Membersihkan tempat keluarnya najis, yaitu mohon maaf kelaminnya itu ya dibersihkan kalau dia buang air kecil, ya. Bil istinja itu dengan istinja, ya cebok ya, istinja itu cebok. Bil ma, ya, ceboknya dengan air, ini istinja. Kalau istijmar ceboknya dengan batu atau yang sejenisnya. Au ma yakum maqamahu, mungkin dengan tisu, ya seperti itu. Wa in jama'a bainahuma fahuwa afdol. Kalau seandainya jika digabungkan di antara keduanya itu istinja dan istijmar, maka itu perkara yang afdol, yang bagus, ya. Jadi istinja dengan air, ya. Kemudian setelah itu istijmar, ya dengan tisu misalnya dalam rangka mengeringkan, misalnya. Maka ini perkara yang afdol. Ya, ketika menggabungkan dua hal yang sama-sama ya sama-sama bagus. Ketika hal tersebut bisa dijamakkan, maka hal tersebut itu afdol. Seperti itu. Wa niktasara ala ahadihima kafa. Namun kalau seandainya memilih salah satu di antara keduanya tadi itu, maka sudah mencukupi. Tapi masalahnya kalau orang Indonesia ini dia lebih suka dengan air ya.
Karena kalau apa namanya istijmar itu merasa kayak ada yang masih menempel ya, seperti itu. Ya, ya. Namun sekali lagi nih, kalau menggabungkan keduanya itu maka lebih lebih afdol seperti itu. Nah, istijmar ini ada tata caranya juga. Wal istijmar yakunu bil ahjar au ma yakum maqamah maha minal waraqi al khashini. Istijmar, ya. Apa itu istijmar tadi? Membersihkan dengan batu, Ustaz. Ya, misalkan dengan batu atau yang sejenisnya dengan batu tersebut, ya. Apa itu? Min waraqi, daun, Tisu. ya. Apa waraqi itu kertas, kertas khashin, kertas yang kasar, ya. Wal khiraqi atau lap wa nahwiha dan yang lainnya yang jenisnya mimma yunakil makhraj wa yunashifahu yang bisa yang dapat membersihkan di tempat keluarnya najis itu dan wa yunashifahu dan mengeringkannya, ya, maka ini diperbolehkan istijmar tadi menggunakan batu atau yang sejenisnya ada berupa apa tadi, daun, ya, kain lap atau tisu mungkin, ya. Maka itu diperbolehkan. Wa yustarotu salasu masahat, ya. Dan disyaratkan 3 kali usapan. Nih kalau istijmar 3 kali usapan, munakiyatin yang bersih, 3 kali usapan yang bersih. Jadi satu, kadang kurang bersih kalau satu, ya, yang kurang bersih lah. Dua lagi, kemudian dilap lagi 3 sampai 3 kali. Alfa aksar atau lebih dari 3 itu tidak aroda ziyadah maka diperbolehkan. Yang penting 3, kurang dari 3 tidak boleh. Lebih ya silahkan. Ya, yang nggak boleh itu 2 atau satu, 3 kali seperti itu. Wala yajuzul istijmar bil idham waroji idawab. Nggak boleh istijmar itu dengan menggunakan idham. Apa idham? Ada yang tahu idham? Tu tulang. Jadi istismar dengan tulang, tulang apapun itu, ya, maka tidak diperbolehkan. Waroji dawab dan kotoran hewan, ai rauthiha. Ini juga tidak diperbolehkan istismar dengan menggunakan 2 hal tersebut. Dengan apa aja? Tulang dan kotoran Hewan. hewan. Ya, ada 2 itu tok. Ya. Yang lainnya buahnya, ya, silakan dipakai, tidak apa-apa. Pokoknya 2 itu. Tulang sama kotoran hewan maka tidak diperbolehkan untuk digunakan untuk istijmar. Di anna Nabi SAW naha an dzalik karena Nabi SAW melarang hal tersebut. Wa alai an yuzila atharul kharij wa yunashifahu. Wajib baginya itu orang yang buang hajat itu membersihkan eh, bekas bekas di sini bekas najis yang keluar dan mengeringkannya. Kenapa hal demikian harus dihilangkan dan dikeringkan? Li alla yabqa syai'un minan najasa ala jasadihi. Agar sesuatu dari najis, ya, tidak menempel di badannya. Wali alla tantakilan najasatu ila makanan akhar min jasadi aw thiyabihi. Agar najisnya itu tidak berpindah ke tempat yang lain dari badannya atau pakaiannya. Nah, itu, ya. Harus dihilangkan bekas najisnya dan dikeringkan. Tujuannya apa itu tadi? Agar tidak menetap menempel najis di badannya atau bahkan najisnya berpindah ke tempat yang lain dari badannya atau pakaiannya. Nggak bisa najis. Ya. Qala badul fuqaha. Nah, berkata sebagian para ulama fikih. Jam berapa? Berapa?
Ya, inal istinja, ya berkata sebagian para ulama ahli fikih, mereka mengatakan innal istinja, sesungguhnya istinja awil istijmar atau istijmar. Istinja dengan apa? Air, istijmar dengan Batu. batu dan sejenisnya. Syartun min syuruti sihatil wudu. Ya, istinja, istijmar ini merupakan syarat dari syarat-syarat keabsahan wudu, sahnya wudu. Nah, jadi kalau antum mau wudu, ya setelah buang hajat, maka hendaknya antum beristinja dulu, membersihkan najis dengan air atau istijmar. Ya, labuda an yasbiqahu, harus didahului dulu istinja atau istijmar tadi itu. Falau tawaddo'a qablahu, ya, kalau dia berwudu dulu sebelumnya, lam yasihha wudu'uhu, maka nggak sah wudunya tadi itu. Ya. Jadi harus istinja dulu kemudian wudu, jangan kebalik. Wudu dulu baru beristinja. Ya. Li haditsil Miqdad muttafaqi alaih. Dalilnya adalah dari hadis Miqdad muttafaq alaih. Muttafaq itu muttafaqun ya, muttafaqun alaih. Bukhari dan Muslim, di riwayat Bukhari dan Muslim. Apa kata beliau? Yaksilu dzakarahu wa yatawaddo. Nabi SAW itu yaksil dzakarahu, membersihkan kemaluannya kemudian baru berwudu. Ya. Jadi istinja dulu kemudian baru berwudu agar wudunya apa? Sah seperti itu. Qala Nawawi, berkata An-Nawawi, was sunnatu an yastanjiya qoblal wudu, dan sunnahnya an yastanjiya qoblal wudu, beristinja ya sebelum wudu. Ini termasuk sunnah, istinja dulu baru wudu, kemudian wudu. Liyakhruja minal khilaf, agar keluar dari perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Wa ya'man intiqadha tuhrihi, dan aman dari eh, pembatal-pembatal toharoh ya. Aman dari pembatal-pembatal toharoh. Jadi sejak dulu ya, kemudian baru berwudu. Itu yang bisa Anda sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan insya Allah kita akan lanjutkan di pekan berikutnya. Biiznillah taala. Jazakumullah khairan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Wa iya.